Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih pada belajar tematik. Kita masuk di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan tempat tinggalku. Kita masuk pada pembelajaran 5 dan 6, di mana pembelajaran 5 dan 6 ini terdapat muatan pelajaran. Yang pertama ada muatan PPKN KD 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Lalu yang terakhir ada muatan SBDP KD 3.3 mengetahui gerak tari kreasi daerah. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan keragaman teman sekelas. Lalu yang ketiga, siswa dapat menyebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam teks fiksi. Lalu siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi dalam kurung fabel. Lalu yang terakhir, siswa dapat memperagakan gerak tari kreasi daerah. Ya oke, sekarang kita masuk di pembelajaran 5 muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan ciri-ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera. Setiap daerah dalam tariannya memiliki ciri khas. Tarian dari daerah Bali memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tarian daerah dari Bali yaitu ada tari legong dan tari pendek. Sedangkan tarian dari daerah Sumatera memiliki gerakan yang cepat dan lincah. Tarian ini umumnya lebih menekankan gerakan-gerakan kaki atau tangan. Contohnya yaitu tari saman dan tari piring. Oke, untuk tugas kalian yaitu mengerjakan buku pena 4D halaman 49, mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikerjakan di buku tulis tematik kalian. Oke, kita lanjut, kita masih di pembelajaran kelima, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan kegemaran teman sekelas. Selain keragaman fisik, sifat, dan daerah asal, ada juga keragaman tentang kegemaran. Kegemaran antara satu teman dengan teman yang lain biasanya berbeda, tetapi ada juga yang sama. Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan saling menghormati. Oke, kita masih di pembelajaran 5, kali ini masuk di muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 menyebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam teks fiksi. Setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Ketiga hal tersebut membuat cerita menjadi enak untuk dibaca. Alur cerita memengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Sedangkan latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Sementara itu,
Kamu juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut. Selain cerita fiksi, cerita rakyat pun juga memiliki tokoh. Cerita rakyat biasa disebut dengan legenda. Tokoh dalam cerita rakyat terdiri dari tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kamu dapat mengetahui nama dan sifat para tokoh setelah membaca cerita tersebut dengan saksama. Oke, untuk tugas kalian yang selanjutnya yaitu mengerjakan buku tematik 4H halaman 67 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dikerjakan juga di buku tulis tematik kalian. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran ke-6 yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 menjelaskan hasil identifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi atau fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Ada beberapa hewan yang dipilih untuk memiliki sifat tertentu, misalnya kancil, yaitu melambangkan kecerdikan, serigala yang menggambarkan keserakahan, lalu burung elang yang menggambarkan kegagahan, lalu ada harimau yang menggambarkan kekuatan dan kesombongan, dan yang terakhir ada semut yang menggambarkan sikap kerjasama. Oke, kita masih di pembelajaran ke-6. Kita masuk di muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3 memperagakan gerak tarik kreasi daerah. Kamu sudah mengenal ciri gerakan tari daerah. Kamu juga bisa membuat gerakan tari kreasi menggunakan lagu daerah Nusantara. Seperti contohnya langkahnya adalah kita harus mempelajari isi salah satu lagu daerah. Misalnya adalah lagu daerah Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Yang kedua, setelah memahami maknanya, maka ciptakan beberapa gerakan tari kreasi sesuai gerakan dengan syair lagu. Dan yang ketiga, hafalkan gerakan tersebut dengan diiringi nyanyian langsung atau menggunakan suara rekaman. Jika syair lagu menggambarkan kegembiraan, maka ciptakanlah gerakan tari yang lincah. Oke, cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kata-kata yang dari Bapak yang kurang berkenan, agar dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Oke, cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.